Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Rizky Nipsi Ramdini selaku dosen pembimbing. Di sini, saya Nabila Febrianti sebagai moderator pada presentasi siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Berlin Berliana Arsan dan Suci Rahayu. Next. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Suci Rahayu. Dipersilahkan. Baiklah, tugas evaluasi bahan baku. Nomor soal yang pertama itu ada bagaimana prosedur pengukur kadar sari larut air dan etanol, dan berikan contoh perhitungannya. Mengukur kadar sari larut itu, air dan etanol melalui proses maserasi simplisia. Dengan pelarut, ada penyaringan dan penguapan fitrat dan penimbangan yang kering. Kadar sari larut itu dihitung dengan membandingkan berat residu setelah penguapan berat sampel. Yang pertama itu maserasi, ada timbangan simplisia, kemudian masukkan ke dalam wadah tutup rapat. Dan tambahkan pelarut, misal 100 ml etanol 96%, dan diaduk sampel setiap 6 jam pertama, kemudian didiamkan selama 18 jam. Yang kedua ada penyaringan, saringan dengan kertas saring. Yang ketiga penguapan, timbang cawan porselen, lalu ambil fitrat, kemudian dan tuangkan ke dalam cawan porselen tersebut. Uapkan fitrat hingga kering pada suhu tertentu, hingga diperoleh bobot konstan. Yang keempat, ada penimbangan. Timbang cawan penguap dan hitung berat residu tersebut atau sampel dikali 100% sama dengan 10%. Soal nomor 2, bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, savonin, tanin, steroid, dan mototerpen dan parameter jaringan positif atau negatifnya. Yang alkaloid prosedurnya itu ekstra diuapkan atau ditambahkan HCI2N, disaring fitrat, diteteskan reagent of atau Mayer. Positif terbentuk endapan hingga Dragov atau putih Mayeri. Negatif tidak terbentuk endapan. Kalau yang flavonoid itu prosedurnya reagent magnesium dan HCl. Ekstra ditambahkan serbuk magnesium dan HCl pekat. Positif warna merah muda, merah keunguan atau jingga. Negatifnya tinin. Savonin, reagennya air panas, ekstra dikocok kuat dalam tabung reaksi berisi air panas. Positif, busa stabil 1 cm selama 10 menit. Negatifnya tidak terbentuk busa atau cepat hilang, ada perubahan warna. Tanin, ada tanin, reagent FeCl 1%, prosedurnya serangkaian langkah yang digunakan untuk menentukan kadar atau identifikasi tanin dalam suatu sampel. Ekstra ditambahkan larutan FeCl, positifnya warna biru tua, tanin galat ataunya. Hijau kehitaman, tanin ketekat. Negatifnya tidak terjadi perubahan warna. Kalau terpenoid itu reagennya Libran atau Burhan.
Prosedurnya pelarutan ekstra kering dalam anhidrida asetat atau pemanasan, pendinginan, dan penambahan asam sulfat pekat. Ekstrak ditambah kloroform dan asam sulfat pekat secara perlahan. Positif. Positif warnanya itu berubah merah keunguan atau biru atau hijau negatif, tidak terjadi perubahan warna. Kalau yang steroid itu reagentnya Lieberman atau Burhan. Prosedur penyediaan layanan kesehatan akan memasukkan jarum ke area yang perlu diobati dan menyuntikkan kortison. Steroid sama seperti terpenoid. Positif warnanya itu biru atau hijau, bisa tua, hijau tua, negatifnya tidak ada warna. Baik, akan dilanjutkan oleh Berlin. Dapat soal 3. Bagaimana prosedur berkurang butuh beringat dan berikan data perhitungan yang prosedur. Timbang Jawa kosong masukkan sapong. Apa pada suhu 150 derajat dan selama 30 menit. Tinggikan, hitung, cucikan piringan, seperti tetap udah sudah A2, A100. Contoh, A sama dengan 40, penyiram, B sama dengan 42, rem, Y 41,500 gram, cucun, sama dengan 25%. Persoalan Evan, bagaimana prosedur berkurang keadaan secara terapi dan berikan contoh perhitungan yang prosedur tipe cawang kosong masukkan sapong apa 105 derajat ya selama 4 jam tinggikan hilang kadar air satu kurut cepet satu kurut kurang 3 GC survei ada 100% contoh A sama dengan 50% gram ya pet 50 gram ini 50 gram kadar air sama 26,67%. Soal 5, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu dan berikan contoh perhitungannya. Prosedurnya yang pertama, timbang cawan, masukkan sampel, kemudian bakar dalam furnace 500-600 derajat Celcius selama 4-6 jam. Kemudian dinginkan dan hitung. Contoh perhitungannya, kadar abu persen sama dengan dalam kurung C per A per dalam kurung B per A dikali 100%. Contohnya A 30.000 GB sama dengan 32.000 GC sama dengan 30.400 gram kadarnya 20%. Next.
Soal 6, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungannya. Prosedurnya, isi piknometer dengan air suling. Yang kedua, isi piknometer dengan ekstrak. Yang ketiga, hitung. Bobot jenis, cara perhitungannya bobot jenis sama dengan W per WA. Contoh WA 10.000 gram, WE 12.000 gram. Bobot jenisnya 1,20. Next. Soal nomor 7, bagaimana prosedur uji ALT, MPN, coliform, dan Scleroderma aflatoskin. ALT angka lempeng total. Tujuan untuk menghitung total mikroba. Prosedur encerkan sampel, inkubasi 35-30 derajat Celcius. Kemudian histologi positif koloni banyak, negatif koloni sedikit. Next. Terima kasih materi dari kami. Untuk untuk selanjutnya kami buka pertanyaan untuk kelompok 2. Disilakan pertanyaannya. Kelompok 2, dipersilahkan pertanyaannya untuk 2 pertanyaan masing-masing kelompok. Izin bertanya atas nama Putri Mezi. Silakan. Jelaskan prosedur penetapan kadar air secara gravimetri dan bagaimana rumus perhitungan kadar air digunakan dalam analisis tersebut. Baik, pertanyaannya kami tabung dulu. Selanjutnya. Selanjutnya untuk satu penanya lagi. Izin bertanya, saya Marini. Untuk pertanyaannya, Baik, Kak, silakan. apa prinsip kerja piknometer dalam penentuan bobot jenis dan bagaimana interpretasi hasil perhitungan bobot jenis dari suatu ekstrak? Baik, Kak. Kami tabung dulu. Untuk selanjutnya, kelompok 3, silakan pertanyaannya, Kak. Dwi Sekar Ayu dari kelompok 3 izin bertanya. Silakan. Parameter evaluasi mutu simplisia itu apa aja ya? Itu aja sih, cukup. Bisa diulangi, Kak, pertanyaannya? Apa saja parameter evaluasi mutu simplisia? Baik, Kak. Selanjutnya, Kak, untuk satu penanya lagi. Saya Kak Gita Tania dari kelompok 3, izin bertanya, bagaimana Silakan. prosedur pengukuran pengaringan dan metode perhitungannya, Kak?
Mohon maaf Kak, suaranya terputus. Bisa diulangi? Bagaimana prosedur pengukuran susut Bisa diulangi pengeringan? Kak. Baik, Kak. Bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contoh perhitungannya? Baik Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Baik Kak, izin menjawab pertanyaan dari Kak Putri. Prosedur penetapan kadar air secara gravimetri dan penggunaan rumusnya dalam analisis bahan baku. Jadi prosedurnya itu metode gravimetri untuk menetapkan kadar air, melibatkan proses penguapan air dari sampel melalui pemanasannya dan penimbangan. Ada penimbangan awal, timbang cawan kosong. Yang kedua itu penimbangan sampel. Masukkan sejumlah bahan ke dalam cawan, kemudian timbang cawan plus sampel sebelum dikeringkan. Yang ketiga itu ada pengeringan. Yang keempat ada penimbangan akhir. Yang keempat ada penimbangan akhir setelah didinginkan dalam desikator, timbang kembali cawan plus sampel setelah dikeringkan. Gimana Kak dengan jawabannya? Baik, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab buat pertanyaan Kak Marini. Prinsip kerja piktometer dan interpretasi hasil penentuan bobot jenis. Prinsip kerja piktometer itu adalah alat berbentuk botol kaca yang digunakan untuk menentukan bobot jenis zat cair. Prinsipnya kerjanya didasarkan pada perbandingan berat zat cair yang mengisi piktometer dengan berat air suling dalam volume yang sama pada suhu tertentu. Langkah umum, timbang piktometer kosong ke cawan. Yang kedua itu isi piktometer dengan air suling sampai batas volume tertentu. Timbang. Yang ketiga, kosongkan dan keringkan piktometer. 4. Isi dengan sampel cair, misal ekstrak. Timbang kembali cawan tersebut. Gimana Kak Marini dengan jawabannya? Baik, Kak. Bagaimana kabar ini dengan jawabannya? Apa ada tambahan? Tidak ada, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dwi Sekar. Parameter evaluasi mutu simplisia meliputi beberapa aspek, diantaranya identitas, organoleptik, kadar air, kadar abu, kadar sari larut air, dan etanol, kandungan bahan aktif, serta cemaran mikrobiologi dan logam berat. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari identitas. Identitas adalah memastikan simplisia yang dievaluasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam monografi simplisia. Kemudian organoleptik, yang berarti pemeriksaan sifat-sifat simplisia yang dapat diamati dengan indera seperti warna, bau, rasa, dan bentuk. Kadar air adalah menentukan jumlah air yang terkandung dalam simplisia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan aktivitas bahan aktif. Kemudian kadar abu menentukan jumlah mineral yang terdapat dalam simplisia yang dapat memberikan informasi tentang kontaminasi. Selanjutnya, kadar sari larut air dan etanol menentukan jumlah senyawa aktif yang dapat dilarutkan dalam air dan etanol yang penting untuk mengetahui potensi simplisia sebagai obat. Kandungan bahan aktif adalah menentukan jumlah dan jenis senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia. Cemaran mikrobiologi untuk memastikan simplisia bebas dari cemaran bakteri, jamur, dan mikroorganisme yang lain. Cemaran logam berat memastikan simplisia bebas dari cemaran logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana Kak Dwi, apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Prosedur susut pengeringan melibatkan penimbangan
sampel sebelum dan sesudah pengeringan, biasanya dalam oven pada suhu tertentu, sekitar 105 derajat Celcius, sampai bobot konstan dicapai. Kemudian, menghitung persentase susut pengeringan. Berikut langkah-langkah prosedur susut pengeringan secara umum. Yang pertama, menyiapkan sampel yang akan diuji, misalnya simplisia. Kemudian siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti oven, racik analitik, cawan porselen atau botol timbang, eksikator, dan bahan-bahan yang lain yang diperlukan. Kemudian lakukan penimbangan. Timbang sampel dengan seksama misalnya 1-2 gram. Kemudian lakukan pengeringan. Panaskan sampel dalam oven pada suhu yang ditentukan. Biasanya sekitar 105 derajat Celcius. Waktu pengeringan bervariasi tergantung pada jenis sampel dan target bobot konstan. Contohnya 30 menit atau sampai bobot konstan dicapai. Setelah dikeringkan, segera tutup cawan atau botol dan biarkan mendingin dalam eksikator. Kemudian penimbangan akhir. Timbang cawan atau botol timbang beserta isinya beserta isi sampel yang telah dikeringkan tadi dengan seksama. Dan yang terakhir, lakukan perhitungan. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, rumus perhitungannya, persen susut pengeringan sama dengan bobot awal dikurang bobot akhir per bobot awal dikali 100%. Bagaimana, Kak, dengan jawabannya? Apakah sudah puas? Baik, Kak. Terima kasih. Baik. Itu tadi materi dari kami. Kelompok 1, terima kasih sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.